Dari yang paling senior itu ada Feni, terus yang kedua itu ada Gracia, terus yang ketiga itu langsung Eli tuh. 3 Eli, 4 itu Indah, dan kelima baru Gita. Jadi Gita ini salah satu member yang senior ya kan. Gita ini di tahun 2024 terutama ya. Di awal 2024 orang-orang tuh suka bilang kalau dia ini calon kapten nih. Yang baru-baru ini muncul yaitu teori Gita itu wakil kapten. Ini ada logo G, terus ada balon ya, balon bentuk G. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Dodi Igun di sini. Dan kali ini balik lagi di konten Birthday Girl, dimana gue akan bahas member yang berulang tahun hari ini, tepat di 30 Juni, yaitu member senior ya dari generasi 6, the one and only Gita Sekar Andarini, berulang tahun yang ke-23 tahun dan lahir di 30 Juni 2001 ya, lebih tepatnya 2001. Salah satu member senior ya yang gue tahu saat ini karena secara generasi memang senior gitu loh. Karena kita lihat generasi sekarang paling senior itu generasi 3 kan. Generasi 3 dengan 2 member yaitu ada Feni dan Gracia. Habis itu kalau misalnya kita ngurutin generasi langsung lompat itu ke generasi 6 yang cuman Gita seorang saat ini sisanya. Dan itu dari segi generasi. Tapi dari sisi lain Gita ini juga salah satu member yang senior dalam faktor umur, dalam faktor usia. Ya kalau kita rentetin ya, kalau kita urutin dari yang paling senior itu ada Feni, terus yang kedua itu ada Gracia, terus yang ketiga itu langsung Eli tuh. 3 Eli, 4 itu Indah, dan kelima baru Gita. Jadi Gita ini salah satu member yang senior ya kan, secara usia juga. Dan adik-adiknya udah banyak. Dia punya banyak adik sekarang di JKT48, apalagi khususnya generasi 7 sampai 10 ya, generasi apa? Maksudnya member inti itu adiknya Gita semua. Jadi udah punya banyak adik sekarang. Jadi kelihatan banget dia adalah salah satu senior di JKT48 saat ini. Oh, gue juga hampir lupa mention kalau sebenarnya di Birthday Girl ini gue akan bahas keunikan membernya ya. Apa yang menjadi highlight member ini belakangan, dan juga gue bakal bahas birthday t-shirtnya. Habis itu bakal ada proyekan fanbase itu untuk Birthday Girl ya. Kembali lagi ke Gita ya, gue ngerasa dengan Gita ini punya kemiripan gitu. Kemiripannya dalam hal apa? Kemiripannya adalah dalam hal pemikiran ya. Cara pemikiran ya, cara pikir atau cara pandang terhadap suatu hal. Nah, dia itu melihat suatu hal atau memikirkan sesuatu itu dengan cara yang realistis gitu loh. Dengan cara yang realistis, dengan cara yang memungkinkan. Dan menurut gue itu kurang lebih mirip sama gue. Iya, dan selebihnya nggak mirip. Ya, jadi cuman cara mikir aja, cara mandang sesuatu dengan realistis itu yang gue rasa gue ada kemiripan nih. Makanya Gita ini adalah salah satu member yang cukup spesial bagi gue, walaupun dia nggak jadi OC. Cuman kalau misalkan di list member top 10 atau kayak sorter ya, sorter JKT48 sorter, Gita top 10 lah gitu. Salah satu yang favorit, member favoritnya gue gitu loh, walaupun bukan OC. Gita ini di tahun 2024 terutama ya, di awal 2024 orang-orang tuh suka bilang kalau dia ini calon kapten nih. Iya, calon kapten. Bahkan sampai anaknya was-was sendiri gitu loh. Bahkan sampai anaknya was-was sendiri. Kayak bukan aku deh jadi kapten, kata dia kan gitu. Jadi dia ada ini ketakutan sendiri juga dengan obrolan itu, dengan omongan orang-orang ya. Kalau wah kita cocok nih jadi kapten gitu loh. Oh jangan-jangan kita kapten selanjutnya gitu kan. Salah satu calon lah waktu itu kan di kalangan fans ya. Tapi yang ujung-ujungnya jadi kapten adalah seorang Gracia. Ya, coba pas momen Gita sering diobongin, digadang-gadang menjadi kapten JKT48 itu digoreng-goreng juga sama Ola. Ya, ditambah-tambahin sama Ola, tambah-tambahin sama Jessie gitu kan. Kayak tiba-tiba Gita sesi MC gitu kan, dia ada obrolan yang menjurus ke ketegasan gitu kan, menjurus ke
ngatur adik-adiknya Ola langsung mancing sama Jesse gitu kan kalau mereka satu show ya. Kayak Kak Gita tegas banget, cocok deh kalau jadi. langsung ada mengarah ke situ gitu loh. Itu menurut gua jadi lucu ya, jadi seru gitu loh. Obrolan itu topik yang digoreng-goreng oleh member tuh terkadang jadi seru. Ya, asal nggak terlalu berlebihan lah. Tapi untuk konteks Gita jadi kapten itu lucu gitu loh, seru gitu. Kayak diaminin sama member. Ya cuman member pun terkadang ngerasa kayak masuk akal juga gitu loh kalau Gita jadi kapten saat itu ya. Bukan berarti Gracia nggak cocok, bukan. Coba saat itu ya kalau misalnya kita masukin Gita sebagai salah satu calon, ya masuk akal gitu loh, masuk akal. Dan Gita ini apa ya? Sekarang ya, 2 tahun terakhir deh, 2023, 2024. Tuh perkembangannya tuh luar biasa ya. Perkembangannya tuh wah, dia jadi banyak dikasih kesempatan sama manajemen ya, sama JKT48 dan sekarang jadi salah satu member penting. Mungkin karena status dia sebagai member senior juga. Jadinya dia sering dikasih kesempatan, tapi selain dari itu menurut gua dengan apa yang sudah dia usahakan sekarang, dia berhak untuk dapat di posisi dia yang sekarang. Ngerti gak sih? Maksud gua dia tuh di posisi dia sekarang bukan karena dia cuman member senior aja. Dia di sini tuh udah ada perjuangannya. Dia udah sampai image-nya tuh ada yang berubah gitu loh. Image dia tuh ada perubahan 2 tahun terakhir dan menurut gua ya karena itulah dia bisa berada di posisi ini gitu. Jadi nggak serta-merta karena banyak senior yang grade terus dia posisinya naik, enggak. Menurut gua ada perjuangannya Gita juga di sini. Karena jadi salah satu member penting juga. Gita ini sering ikut event. Banyak banget event yang sudah dia ikuti sekarang ya. Jadi salah satu member yang pilihan pertama lah dari manajemen untuk Gita ikut ya gitu loh. Kayak sponsorship misalkan, terus ada event-event yang diundang ke TV misalkan. Itu pilihan utamanya sekarang ya. Karena Empen ada di Thailand, terkadang pilihan utamanya Gracia Gita. Terus sisanya baru Gracia 7 diisi sama Gracia 8, 9, dan 10. Jadi pilihan utamanya adalah Gita salah satunya. Dan kalau ngikutin event off air ya, terutama sekarang jumlah member inti tuh nggak banyak. Jumlah member inti tuh nggak banyak. Kalau dibagi 2 itu pas 12. Nggak sih. Ya belasan lah, 15, nggak sampai 16 untuk bagi 2 tim itu. Tim member inti. Pasti mereka bakal di-mix sama trainee biasanya. Nah, untuk event-event biasanya, lagi-lagi gue bilang biasanya sering banget. Terus kan kalau misalkan event-event off air ya, kalau misalkan ada satu tim itu diisi sama Gracia, leadernya Gracia, satu lagi tim kalau misalkan dipisah ya Gita sama Gracia, satu lagi tim itu dileaderin sama atau dipimpin sama Gita. Dan terkadang dan kemarin belakangan ini Gracia kan lagi sibuk project ya, ada project kan di luar JKT48. Dia syuting, gue nggak tahu dia syuting apa. Mungkin kalian yang tahu dia syuting apa saat ini, kalian bisa kasih tahu. Gita yang jadi leadernya loh. Percaya nggak? Sering nggak kalian lihat Gita tuh jadi center, Gita tuh yang ngelit di show off air dan bahkan show reguler, show teater. Bukan jadi center global center di setlist itu, cuma untuk masalah MC dia yang ngelit. Untuk MC berapa ya? MC berapa sih kalau setelah baca live X atau live tweet? Nah, itu biasanya Gita akan ngelit. Nah, menurut gua kayak wah, udah banyak momen Gita tuh ngelit suatu tim gitu. Dan menurut gua apakah teori orang-orang belakangan ini ya yang baru-baru ini muncul, yaitu teori Gita itu wakil kapten. Ya karena kita nggak tahu kan waktu pengumuman Gracia sebagai kapten tuh nggak ada sama sekali official wakil kapten. Official wakap itu siapa gitu. Sebagai penerusnya Jinan tuh
kita nggak pernah tahu kan, kita nggak pernah dikasih tahu, dan bahkan bisa dibilang nggak ada. Tapi orang-orang pada berteori gitu ya, lagi-lagi teori Gita tuh wakil kapten. Coba jadi seru aja gitu loh, walaupun jangan diserius-seriusin amat lah. Tapi ngelihat orang-orang pada berteori kayak gitu dan melihat fakta yang terjadi, kayak masuk akal ya gitu loh. Karena sebenarnya dengan Gracia sibuk di luar ya, kalau misalnya dia ada project gitu, siapa yang gantiin gitu kan? Harus ada yang gantiin sebagai leader di JKT48 untuk event-event minimal. Dan mungkin Gita adalah salah satu pilihannya, karena Fanny kan lagi di ini ya terkadang ikut kegiatan quad lip juga kan. Iya, jadi pilihannya adalah Gita ya. Jadi teori Gita adalah wakap unofficial wakap ya, unofficial wakil kapten. Nggak apa-apa lah ya Gita kalau dibilangin kayak gitu, karena kemarin di acara launching JKT48 X Axio atau Axio X JKT48 yang serah terima secara simbolis ya, serah terima kerjasama secara simbolis itu dilakukan sama Gracia dan Gita ya. Jadi semakin menguat ya teori tersebut. Cuman ini untuk seru-seruan aja ya guys, jangan terlalu diambil serius kayak bukan Gita bukan wakil kapten, nggak cocok, atau Gita bukan, itu cuma kebetulan aja ya. Ini cuman buat seru-seruan aja ya guys. Dan Gita ya seperti yang gue mention tadi, Gita tuh 2 tahun belakangan ini banyak banget perubahannya. 2023, 2024 perkembangannya tuh wah ampun, gue senang banget melihat dia bisa di titik sekarang gitu. Karena kalau kalian ngikutin di 2020-an ya sekarang 2020-an juga sih, maksudnya semenjak new era Gita tuh kan sempat dapat cedera ya, otot punggung, pinggang ya gitulah, dia pernah cerita. Katanya ototnya tuh overuse, jadi dia harus ada terapi buat balik lagi gitu kan, buat bisa disesuaiin lah, kata dia disesuaiin. Dia nggak pernah bilang caranya biar sembuh ya. Mungkin kalau untuk permasalahan otot atau kayak cedera-cedera gitu nggak bisa balik seperti sedia kala, tapi bisa di-adjust ya nggak sih? Mungkin kalian yang punya pengalaman atau kalian punya pengetahuan soal cedera otot gitu ya, mungkin bisa kasih tahu. Karena gue melihat orang-orang kebanyakan memang kalau udah cedera otot ya, apalagi kayak Gita nggak sampai robek sih ototnya, cuman overuse aja. Cuma kalau kayak ada cerita otot robek tuh, kalau pas udah balik, udah sembuh nih, udah baikan maksudnya, rasanya tuh udah beda, rasanya udah nggak kayak dulu lagi gitu. Mereka ada batasan, dan mungkin Gita juga seperti itu. Jadi Gita waktu di 2021, 2022 itu jarang show, nggak banyak show yang dia yang dia tampil ya. Banyak banget dia absen gitu kan. Tapi lihatlah dia 2 tahun terakhir, 2023, 2024 udah mulai banyak show yang dia tampilkan gitu kan, udah mulai banyak terlibat dance yang bener-bener tensinya tinggi, apa sih istilahnya ya, dance yang berat lah ya. Dia udah mulai ikut juga. Jadi menurut gue kayak wow, dia udah mulai baikan gitu loh. Dan karena hal itulah yang buat dia sampai di titik ini sekarang. Ya, dia udah mulai banyak show, terus bahkan bisa sampai Sonichi SNM Seifuku no Me. Yang terkenal kan itu nguras energi, yang nguras stamina, dan juga dance-nya intens di awal terutama. Dia bisa Sonichi gitu loh di berapa ya? 2023 akhir kalau nggak salah. Dan itu jadi momen yang wow banget, bagi fans-fansnya pun senang gitu. Dan gue merasa senang juga ya, ada rasa bersyukur sedikit ketika gue melihat Gita itu kenal Gita atau tahu ada member namanya Gita dan gue suka. Itu bukan di masa dia yang sekarang. Gue suka dia ketika dia banyak yang orang nggak suka, ngerti nggak sih? Ketika banyak orang nggak suka sama dia, gue suka. Jadi ada momen Gita itu gak disukain sama orang karena sifatnya yang dingin, sifatnya yang cuek,
gombal-gombal orang tuh mental semua, ya. Sampai ada julukan yang namanya kulkas, ya. Ketika itu ada beberapa orang, nggak banyak sih sebenarnya. Ya ada beberapa orang yang eh ya apa sih member kok gini gitu kan. Ada yang bilang kayak gitu. Coba gue jadi suka gitu loh dengan sifat cueknya, dengan sifat apa adanya dia, dan tadi pemikirannya yang realistis ya. Jadinya ini anak menarik gitu loh. Terus di sisi lain anak ini tuh suka cerita di live. Dia tuh dulu punya jadwal live khusus showroom hari Senin. Kalau kalian sadar ya di 2022 dia tuh suka banget live di hari Senin. Sama kayak Adele Gita. Nah dulu mereka berdua ini live-nya tuh Senin malam. Karena Senin tuh kayaknya banyak jadwal JKT tuh Senin libur. Karena minggunya show kan. Dulu belum ada off air. Terus masih pandemi, masih suasana pandemi lah ya. Nah Gita tuh sering banget live di hari Senin. Terus cerita lama live-nya, bisa minimal 1 jam lah gitu ya. Dan itu seru gitu loh. Mau dia showroom apa ada on cam maupun dia showroom radio, itu seru loh. Makanya gue suka sama dia. Terus melihat perkembangannya ke depan, kesini melihat perkembangannya, gue seneng banget gitu loh ngeliat anak ini udah mulai banyak fansnya, banyak orang yang tahu dia, banyak orang suka dia, banyak gitu loh. Wah, dan melihat perubahan sifatnya pun gue suka gitu loh. Anaknya jadi bawel, anaknya ternyata receh, anaknya ternyata mudah banget ketawa gitu kan, apalagi dipancing-pancing sama adik-adiknya. Wah itu dia, menurut gue kayak wah ini dia. Dan gue wajar aja dia saat itu tuh berada di posisinya gitu loh. Perkembangannya tuh pesat gitu untuk seorang Gita ya, yang biasanya menurut gue ya di awal atau 2021-2022 Gita tuh kayak nggak dilihat sama orang, nggak dilihat sama kebanyakan fans ya. Dan sekarang orang tahu loh ada member namanya Gita, orang suka sama Gita. Itu wah, lo keren banget Gits ya. Gue suka banget dengan panggilan Gits ya, entah kenapa, karena nama TikToknya juga Gits Emot Tupai. Menurut gue karena perubahan sifatnya tadi, jadi dia udah mulai kelihatan receh. Dan dia pun ketika live udah mulai terbuka sama fans ya. Dia mau cerita loh kayak kegiatan dia ngapain. Dia misalkan liburan ngapain. Kemarin dia kan habis tamat kuliah, lulus kuliah. Dia ceritain struggle dia di kuliah gitu. Yang dimana di 2021-2022 kita nggak dapetin itu. Kita nggak dapetin dia mau cerita soal diri dia selain sebagai member JKT. Sekarang udah mulai tuh, dia mulai mau cerita soal dia struggle dia di kuliah kemarin gimana sih gitu kan. Apa sih yang dia korbanin, dia tuh berjuang seperti apa ketika mengimbangi kuliah dan JKT. Dan bisa lulus di 3,5 tahun tuh luar biasa. Terus juga ada dia cerita soal cedera dia yang selama itu gak pernah dia ceritain itu kayak wah anak ini berubah ya gitu. Dan menurut gua dengan perubahannya yang seperti itu udah gak bisa lagi kita panggil dia kulkas. Mungkin dulu di 2023, dulu banget gak tuh 2023, padahal tahun lalu ya. Tahun lalu kita tuh kayak dipanggilnya cuman kulkas mati listrik atau kulkas mencair gitu loh. Es batu mencair gitu doang. Sekarang udah gak bisa, udah gak ada lagi kulkas-kulkasnya gitu loh. Istilah mau disebut kulkas tuh udah gak bisa lagi. Ini anak receh banget. Ini anak mudah banget ketawa, apalagi sama Onil, sama Ola gitu, sama Jessie, sama Lulu gitu kan, mereka tuh dekat gitu loh. Dan menurut gue dengan sifatnya Gita ya, sifat alaminya yang mungkin pendengar yang baik atau memang suka mungkin tahu dengan perasaan orang tuh gimana gitu. Yang dekat sama dia tuh banyak, adik-adiknya tuh banyak sekarang. Dulu kan mungkin cuma Mute sama Day. Tapi sekarang tuh udah ada Lulu, udah ada Onil. Wah banyak sekarang, udah ada Indah juga. Oh Katrin gitu. Udah banyak adik-adiknya yang mau nempel sama Gita gitu. Mungkin karena sifat kepribadiannya Gita gitu. Ada sisi lain yang kita mungkin gak pernah tahu yang membuat member-member tuh nyaman sama Gita. Iya, jadi nggak bisa lagi disebut kulkas gitu loh. Anaknya tadi receh ya, lebih ekspresif gitu. Kalau kalian perhatiin anaknya ekspresif banget di bahkan 2024 ya. Menurut gua untuk ekspresi
untuk ekspresi lebih di 2024 itu lebih dapat gitanya gitu, lebih dapat gitanya ya, lebih dapat ekspresinya Gita di 2024. Lebih banyak hal lucu yang terjadi, dan mungkin perubahan sifat Gita pun di apa namanya, dipengaruhi oleh faktor posisi. Dia udah tahu posisi dia sekarang gitu loh. Dia udah tahu dia tuh sebagai salah satu member senior. Dia tuh udah tahu ya dia bukanlah sosok adik lagi di JKT48. Jadi harus ada yang berubah gitu loh. Terus dia juga mungkin mikir dia udah berapa tahun di JKT48 dan dia pun jadi salah satunya member generasi 6. Cuman dia nggak pernah terbebani dengan status satu-satunya member generasi 6 atau generasi 6 terakhir ya. Dia nggak pernah terbebani oleh itu. Cuma menurut gua dengan kondisi yang ada sekarang membuat dia kayak ya harus berbuat sesuatu gitu. Ya itu dia kasih semuanya. Dia kasih maksimal. Ya mau lucu-lucu gitu kan. Mau sesi MC diseruin gitu. Karena kapan lagi gitu. Itu yang mau diberikan sama Gita. Menurut gua ya gitu. Karena kondisinya sudah berbeda. Karena ya apa ya, dia udah banyak miss di beberapa show ya dalam beberapa waktu belakangan. Jadi ya dia hantam aja sekarang gitu ketika dia udah comeback ya istilahnya gitu. Dan gue suka juga tubuhnya gue suka dengan kondisi tubuhnya itu sekarang semakin fit ya, semakin sering show. Wah keren banget. Dan gue udah jarang lihat dia pakai support yang kayak korset gitu loh, korset di pinggang gitu. Dia kan dulu sering pakai ya kalau latihan. Sekarang tuh udah nggak pernah lagi gue ngelihat atau nggak kelihatan aja. Ya cuman itu jadi hal yang bagus lah buat dia gitu. Adele juga kalau nggak salah pakai. Cuman ya tuh anak berdua udah mulai semakin fit gitu. Seneng banget liatnya. Dan menurut gue karena kita tuh lagi bisa dibilang fase bersinarnya tuh sekarang ya. Nikmatin aja guys fasenya, karena kayak apa ya, ya selagi bisa gitu menurut gue. Kayak apalagi kalau kalian yang udah dukung kita dari awal gitu. Kayak wah akhirnya di sini gitu loh, ngerti gak sih? Kayak akhirnya ada momen kita tuh dikenal banyak orang, kita tuh jadi pilihan manajemen, kita tuh kemarin ikut di Magic Hour Senbatsu loh itu. Ya, kalau kemarin di Sayonara Call itu pilihannya Shani, kalau sekarang di Magic Hour itu pilihannya manajemen. Dan kita ikut gitu. Dan dia tuh sesenang itu juga ikut Senbatsu itu gitu loh. Ikut di Magic Hour. Jadi menurut gua orang-orang juga harus dukung dia untuk bisa naik lagi ya di Sosenkyo nanti. Ya. Mungkin gua enggak banyak member yang gua bakal bilang seperti ini, cuma ya menurut gua Gita harus sih. Salah satu yang harus untuk naik Senbatsu ketika Shosenkyo nanti ya. Karena gue pengen lihat anaknya sesenang apa lagi anaknya kalau bisa dapet gitu loh dengan proses Shosenkyo ya. Itu luar biasa kalau dia bisa dapat gitu. Ya itu ya untuk Gita bagi gue gitu. Banyak sebenarnya yang bisa dijelasin, cuma pasti bakal kepotong banyak waktu. Kalau gitu kita langsung ke birthday t-shirt aja yang udah ada di JKT48 merch ya. Birthday t-shirt Gits ya. Kita mulai dari birthday t-shirtnya dulu. Warnanya krem ya. Warna dasarnya krem. Dia udah bilang juga di live-nya showroom kalau nggak salah. Dia bilang kalau warna tahun ini itu krem. Bukan putih ya, itu krem katanya. Oke. Terus di depan itu simple aja. Terus ini ada logo G. Terus ada balon ya, balon bentuk G. Simple, Gits ya, Gita gitu G. Warnanya bagus, gue suka karena warna biru. Ini kayak ada efek-efek balonnya, sama ada outline-nya, ada outline biru gelapnya. Gue suka. Gitu, terkesan fun. Tapi ini unik ya, karena dia letaknya di kanan. Yang biasanya member-member tuh taruh di kiri, kita taruh di kanan. Ini nggak mirror loh, karena tulisan ini kelihatan kayak JKT48, berarti nggak mirror.
Jadi G-nya tuh di kanan. Simple aja. Terus untuk di bagian depannya, bagian depan, di bagian belakang itu ada ini. Ini itu part utawarinya Gita di Magic Hour. Jadi terlihat kan sesuka apa anaknya dengan Magic Hour gitu loh. Magic Hour tuh kayak pencapaian dia di JKT48 salah satunya. Ini adalah utawari dia bagiannya. Bagiannya yang ini. Harusnya cukup ya segitu gua kasih. Ya di bagian itu adalah utawarinya Gita dan dia suka bagian itu. Dengan ini gambarnya fontnya acak ya. Ini font kayak font tulisan gambar gitu, warna-warni gitu. Dengan background krem. Ini birthday t-shirt yang fun. Jujur ini birthday t-shirt yang fun. Dimana birthday t-shirt tahun lalu memang terkesan simple dengan 2 warna doang, putih dan biru muda ya kalau nggak salah. Dan di tahun ini dengan warna krem dan dengan banyak warna. Ini ada warna biru di sini, terus ada warna merah, hijau, pink ya kan. Semua warna dicampurin. Ini terkesan fun banget. Padahal anaknya ulang tahun yang ke-23 tahun. Kalau gitu kita lihat anaknya. Nah, terus dia di fotonya ini dia pakai aksesoris yang warna-warni gitu kan, kayak di gelangnya itu warna-warni, terus kalungnya juga warna-warni. Dan tapi looks anaknya dewasa gitu. Lo bayangin kalau dia pakai birthday t-shirt ini, foto vibes-nya itu ini dia kuncir 2 misalkan, atau salah satu dikuncir, lucu gitu. Walaupun ulang tahunnya ke-23, nggak apa-apa sebenarnya. Jadi ini Gita ya. Ya itu dia untuk birthday t-shirt dari Gita ya. Mungkin banyak dari kalian yang sudah dapat birthday t-shirtnya. Semoga ya, harusnya sudah dapat. Dan untuk proyekan fanbase ya, biasanya akan ada proyekan fanbase di hari ulang tahun member. Dan kali ini proyekan fanbase itu dari Gitroops di sini. Ya kalian bisa lihat akun X mereka. Kalian ramein hashtagnya, kalian bisa lihat ya hashtag dan proyekan yang dibawakan sama Gitroops di sini untuk merayakan ulang tahun Gita yang ke-23. Kalian ramein hashtagnya, kalian kasih ucapan, kalian buatin project kalian sendiri juga boleh ya. Pokoknya selama hari ini 30 Juni kalian ramein, kalian buat anaknya fun, happy ya. Ketika dia sedang show teater sementara ya. Mungkin teman-teman yang di mana? Jogja kalau nggak salah. Jogja duluan. Kita ini Jogja duluan. Kalau nggak salah Jogja, kalian bisa ramein dengan proyekan kalian sendiri. Mungkin Gitroops di Jogja udah ada proyekan ya. Ramein guys. Buat anaknya happy di Jogja sana. Oke. Dan yang di Jakarta ataupun dimanapun juga ramein lewat sosmed. Pasti anaknya lihat, anaknya happy juga. Ya. Yeah. Dan mungkin untuk Gita ya, pesan untuk Gita sedikit. Selamat ulang tahun ya. Semangat untuk kedepannya. Gue yakin lo bisa untuk dapetin hal-hal yang mungkin lo harapkan di tahun ini. Lo harus yakin itu dan lo harus percaya dengan fans-fans lo ya. Ataupun semua orang yang dukung JKT48, lo harus yakin itu. Dan semangat juga jagain adik-adiknya yang udah makin banyak ya. Karena menurut gue lo tuh jadi sosok kakak banget di JKT48 saat ini. Gitu pokoknya intinya semangat untuk Gita dan sehat-sehat terus ya. Dan itu aja untuk birthday girl episode Gita ya. Mungkin gue terlalu banyak cerita soal masa lalu. Ya, sorry banget. Cuma itu yang gue rasakan terhadap Gita ya. Gue melihat perjuangannya, perjalanannya itu lama banget, pelan, cuma ya semakin kesini semakin dapat hasilnya. Keren banget. Dan selanjutnya kita akan ketemu lagi di 12 Juli ya. Jadi bulan Juni sudah selesai teman-teman. Ditutup dengan Gita ya. Di awal dengan Morin, ditutup dengan Gita. Kali ini kita akan move on ke bulan Juli, dimana di 12 Juli kita akan langsung ketemu keluarga Cangcorang selanjutnya ya. Yaitu Mute ya, atau Mutiara Azahra. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai detik ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Rodigon pamit, bye-bye. Wah, tumben bener closingnya.